Ada juga beberapa alkemis yang mengikuti, dan mereka semua memelototi Shen Xiang. Mengapa kamu memakan makanan ini? Seorang Dan King berkata dengan dingin, wajah lamanya dipenuhi amarah. Jika kamu tidak memakannya dengan cepat, dia akan lari. Ini pengalamanku, tahukah kamu apa ini? Shen Xiang bertanya balik dengan wajah penuh penghinaan. Ada banyak orang tua yang berpengetahuan luas di sini, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengenali hal ini. Shen Xiang mampu menangkap rumput misterius ini dari begitu banyak gulma, jadi dia harus punya cara untuk membedakannya. Spirit of Flora adalah jenis lain dari plant celestial elixir. Saat kamu mendapatkannya, kamu benar-benar harus segera menelannya, atau benda ini akan hilang dengan sangat cepat. Dia sebelumnya memberitahunya bahwa Shen Xiang telah memakan tanaman ramuan surgawi. Itu sebenarnya adalah roh flora. Dikatakan bahwa mereka yang memperoleh ramuan surgawi flora dan roh flora akan dapat memperoleh persetujuan dari bumi dan memahami kekuatan bumi. Sayang sekali, pemimpin Sekte Super Yuan melirik Shen Xiang, niat membunuh yang samar melintas di matanya. Hal bagus seperti itu sebenarnya dimakan oleh orang seperti itu, ini membuat semua orang ingin memotong Shen Xiang menjadi beberapa bagian dan memakan dagingnya, semua orang melanjutkan perjalanan mereka, niat membunuh mereka terhadap Shen Xiang semakin kuat. Namun, Shen Xiang tidak mempedulikan mereka, dan saat dia berlari, dia membiarkan roh flora menyatu dengan ramuan surgawi flora, dia menemukan bahwa meskipun Spirit of Flora dan Flora Celestial Elixir serupa, proses fusinya sangat lambat. Namun, selama proses fusi, Spirit of Flora akan melepaskan sejumlah besar energi abadi murni. Shen Xiang menyalurkan seninya yang mendalam dan menyempurnakan energi abadi, memadatkannya menjadi ramuan surgawi di dalam 5 patung binatangnya. Benar-benar ada banyak energi abadi. Ketika saya menyempurnakannya sepenuhnya, saya akan selangkah lebih dekat untuk melewati 5 kesengsaraan nirwana. Shen Xiang sangat terkejut. Sekarang esensi alam dan ramuan surgawi belum menyatu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah penggabungan tersebut. Sekarang, selama semua orang melihat rumput itu, mereka akan mencabutnya, menyebabkan Shen Xiang ingin tertawa. Namun, kelompok orang ini menyerah setelah bermain-main selama 2 atau 3 hari. Pada saat ini, mereka semua sangat iri dengan Dongfang Lingyun ini, karena benar-benar bisa mendapatkan hal sebaik itu. Namun, semua orang tahu bahwa orang ini tidak akan hidup lama. Selama mereka selesai menggunakannya, mereka bisa membunuhnya. Ada orang-orang di dekat sini. Ada banyak orang. Mereka sangat kuat dan sepertinya tahu cara menggunakan kekuatan caotik. Long Sui tiba-tiba memperingatkan, sebelumnya, pemimpin Sekte Super Yuan mengatakan bahwa mereka sudah jauh dari area di mana binatang kekacauan utama berada, tapi itu tidak berarti bahwa tempat ini aman. Semburan teriakan riuh tiba-tiba datang dari segala arah, benar saja, ada banyak orang yang sedang menyergap di dekatnya. Melihat bayangan hitam terbang di atas, para ahli yang selama ini waspada mengambil tindakan satu demi satu, melepaskan ki yang menakutkan, menyerang bayangan hitam yang menyelinap ke arah mereka. Tiba-tiba, segala jenis lampu menyala, dan segala jenis ki dengan berbagai atribut bersiul, menumbangkan pepohonan dan mengguncang bumi. Itu adalah orang barbar Primal Chaos. Suara pemimpin Sekte Super Yuan dipenuhi dengan keterkejutan, dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan muncul di sini. Orang-orang barbar Primal Chaos ini adalah sekelompok orang, tapi mereka tampak seperti orang biadab kecepatan menerkam mereka sangat cepat, sehingga menyulitkan orang lain untuk melihat penampilan mereka, tetapi Shen Xiang dapat melihat bahwa orang-orang ini memiliki rambut yang sangat panjang di tubuh mereka, dan tubuh mereka memiliki kekuatan caotik yang sangat padat. Selain itu, tubuh mereka sangat kuat, dan Shen Xiang melihat bahwa setelah banyak Primal Chaos Barbarian diserang, mereka hanya dikirim terbang, dan tidak terluka. Orang-orang dengan kekuatan caotik ini benar-benar kuat, mampu membuat tubuh mereka begitu kuat. Shen Xiang benar-benar ingin memahami bagaimana kekuatan kekacauan ini dihasilkan. Sebelumnya, Lin Xi mengatakan bahwa hanya orang-orang yang sangat kuat yang dapat memiliki kekuatan caotik, dan hanya beberapa orang di seluruh gunung caotik yang memilikinya. Tapi sekarang, semua binatang Primal Chaos dan orang barbar Primal Chaos memilikinya, jadi dia tidak tahu mengapa benda-benda ini ada. Pada saat ini, bahkan Pangeran Naga Kekaisaran telah mengambil tindakan. Ketika pemuda lain melihat ini, mereka tidak mau kalah dan mulai menyerang Primal Chaos Barbarian yang menerkam ke arah mereka. Ada banyak Primal Chaos Barbarian, dan mereka agak sulit untuk dihadapi. Shen Xiang tidak bergerak, dia berdiri di sana dan mengamati dengan cermat.
Orang dengan kekuatan serangan terkuat adalah pemimpin Sekte Super Yuan, dia bisa mengirim lebih dari 100 terbang dengan satu serangan telapak tangan, dan Raja Naga bertanduk 3 juga sangat kuat. Selama Primal Chaos Barbarian mendekatinya, kepala mereka semua akan dicengkeram erat oleh sepasang cakar naga hitam beracun. Di bawah kekuatannya yang kuat, satu demi satu kepala meledak seperti tomat. Ah, kenapa aku tidak bisa menggunakan kibawaan? Saya juga tidak bisa menggunakannya. Semua orang tiba-tiba mulai berteriak. Yang pertama berteriak adalah semua anak muda, lalu sekelompok orang tua. Tidak bagus, ini aroma dewa mabuk, semuanya tahan nafasmu. Kekuatan pemimpin Sekte Super Yuan juga jauh lebih lemah dan hanya bisa mengirim 2 atau 3 Primal Chaos Barbarian terbang dengan satu serangan telapak tangan. Salah satu racun super tua, aroma dewa mabuk. Seorang lelaki tua berteriak ketakutan. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam menerkam dan memukul kepalanya dengan pukulan. Orang barbar Primal Chaos ini lebih tinggi dari orang biasa. Tubuh mereka tebal dan kokoh, dan tubuh mereka ditutupi rambut. Wajah mereka seperti gorila, dan mereka sangat kuat. Setelah kepala lelaki tua itu dihancurkan oleh satu pukulan, dia kemudian dihancurkan oleh Primal Chaos Barbarian. Semuanya, lari. Pemimpin Sekte Super Yuan menarik cucunya dan membuangnya secepat yang dia bisa. Dia sebenarnya sudah tidak peduli lagi dengan orang banyak. Para ahli dari kekuatan kuno telah dibius cukup banyak, jadi mereka tidak bisa menggunakan banyak kekuatan mereka. Namun, mereka masih bisa melarikan diri, sehingga mereka semua menarik beberapa anak muda dan melarikan diri. Saat ini, sudah ada beberapa orang yang lemah atau tidak beruntung yang diserang oleh Primal Chaos Barbarian yang menerkam dengan kecepatan yang sangat cepat. Para Primal Chaos Barbarian itu semuanya bisa menggunakan kekuatan caotik yang sangat kejam, dan dengan satu pukulan, mereka bisa membuat lubang yang sangat besar di tubuh seseorang. Kemudian jenazahnya akan dicabik-cabik dan dimakan. Shen Xiang membiarkan Long Sui mengikuti sekelompok orang, sementara dia berlari menuju ke arah Primal Chaos Barbarians. Karena racun super tua tidak dapat melakukan apapun padanya, aroma dewa mabuk ini secara alami juga tidak berguna. Alasan dia berlari menuju sarang Primal Chaos Barbarians adalah untuk menemukan sumber aroma dewa mabuk. Ini adalah kesempatan bagus untuk menggunakan racun super tua di ponselnya, bagaimana dia bisa melepaskannya. Shen Xiang telah lama menggunakan metode tur surga untuk mengamati area di depannya, dan menemukan bahwa seseorang sedang membakar beberapa bunga putih. Bunga-bunga itu hanya seukuran telapak tangan, dan seputih batu giok. Setelah Shen Xiang memberitahu Bai Yuyu dan Sume Yao, Bai Yuyu berkata dengan pasti, itu pasti bunga dewa mabuk. Aroma dewa mabuk ini dimurnikan dari bunga dewa mabuk. Ini termasuk racun super tua, jadi dilarang menggunakannya. Jika ketahuan pasti akan diburu. Saya tidak pernah menyangka hal itu akan benar-benar muncul di sini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Adik perempuan Bai Yuyu adalah seorang ahli racun, jadi dia memahami hal ini. Meskipun aroma dewa mabuk ini adalah racun super tua, proses produksinya berbeda dengan gas korupsi magis. Gas korupsi ajaib membutuhkan sejumlah besar mayat, dan hanya secara kebetulan gas tersebut akan dihasilkan, sedangkan aroma dewa mabuk ini dihasilkan dari sejenis bunga. Bunga dewa mabuk berwarna putih bertumpuk di tanah, dan sekelompok Primal Chaos Barbarian yang tampak dekat dengan manusia memegang obor untuk menyalakan bunga dewa mabuk tersebut. Mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh gas beracun tersebut. Shen Xiang diam-diam mendatangi salah satu tumpukan, mengambil salah satu yang tidak menyala, dan meletakkannya di dalam ring. Selama tidak dibakar, aroma dewa mabuk ini tidak berbahaya, dan sangat indah. Selama masih ada, dia bisa membuat banyak. Saat ini, dia berlari menuju sekelompok orang, dan ketika aroma dewa mabuk ini muncul, banyak orang meninggal karenanya. Banyak orang diam-diam mengutuk pemimpin Sekte Super Yuan karena berlari begitu cepat. Semua orang mengikuti di belakang pemimpin Sekte Super Yuan dan berlari dengan gila-gilaan selama beberapa jam sebelum mereka akhirnya menyingkirkan kelompok Primal Chaos Barbarians. Di mata mereka, kelompok orang barbar Primal Chaos ini jauh lebih menakutkan daripada orang barbar Primal Chaos sebelumnya, dan hal yang paling sulit dipercaya adalah bahkan Raja Naga bertanduk 3 pun tidak berdaya melawan racun ini. Naga racun ini terlalu lemah. Bahkan takut dengan racun super tua, pikir Shen Xiang dalam hatinya. Pada saat ini, semua orang masih dalam keadaan syok, dan berusaha mengeluarkan sisa racun dari tubuh mereka. Sedangkan bagi anak-anak muda itu,
mereka perlu menunggu sampai para tetua selesai mengeluarkan racunnya, dan dengan bantuan para tetua, mereka hanya dapat menyelesaikan prosesnya. Mereka yang lebih lemah sebagian besar keracunan total dan tidak dapat menggunakan ki bawaan di tubuh mereka. Setelah berlari menyelamatkan diri, mereka semua tidak berdaya dan duduk di sana dengan lemah. Sangat mudah untuk membunuh mereka. Agar tidak menarik terlalu banyak perhatian, Chen Xiang berpura-pura diracuni dan memaksa racunnya keluar. Namun, kenyataannya, dia sedang menyempurnakan roh tumbuhan yang telah dia peroleh sebelumnya. Melihat dia masih hidup, semua orang diam-diam bersukacita. Jika mereka kehilangan orang ini, semua kerugian mereka selama ini akan sia-sia. Pemimpin Sekte Super Yuan, tahukah Anda dari mana orang-orang barbar kekacauan primal ini berasal? Jika mereka menggunakannya dalam skala besar, konsekuensinya tidak terbayangkan, atau jika orang jahat lainnya mendapatkannya, maka akan lebih parah lagi, berbahaya. Saya merasa kita harus menghilangkannya, kita pasti tidak bisa membiarkan hal seperti ini bocor. Kata Pangeran Naga Kekaisaran. Shen Xiang mencibir di dalam hatinya. Dia merasa Pangeran Naga Kekaisaran dan kelompok petinggi ini semuanya ingin mendapatkan bunga Dewa Mabuk itu, tapi mereka tidak punya nyali untuk mengambilnya sekarang. Pemimpin Sekte Super Yuan menggelengkan kepalanya, saya biasanya datang sendirian, dan ketika saya bertemu mereka, saya berusaha sebaik mungkin untuk tidak bentrok dengan mereka. Hanya saja kali ini, kita memiliki terlalu banyak orang, dan kita bahkan bertarung dengan mereka, itulah mengapa mereka menggunakan hal semacam ini. Barbarians of Chaos tidak sesederhana itu. Mereka yang menyerang kami hanyalah sekelompok barbarian berpangkat rendah. Barbarians of Chaos terkuat terlihat mirip dengan kita. Shen Xiang juga baru saja melihat orang-orang itu, dan mereka memang berbeda dari Primal Chaos Barbarian yang biadab itu. Sekarang, semua orang bisa mengetahui dari ekspresi pemimpin Sekte Super Yuan bahwa para Primal Chaos Barbarian itu tidak bisa dianggap enteng. Saat kita menemukan hal-hal itu, jika kekuatan kita meningkat pesat, maka kita akan memikirkannya dalam jangka panjang. Kata pemimpin Sekte Matahari Emas. Itu benar, Primal Chaos Barbarians memiliki benda berbahaya seperti itu, kita pasti tidak bisa membiarkan mereka menggunakannya untuk melakukan kejahatan dimanapun. Shen Xiang tiba-tiba merasa jijik. Jika kelompok Primal Chaos Barbarian itu membawa bunga Dewa Mabuk itu, kelompok orang Sok Suci ini mungkin akan berebut bunga itu, dia sudah mendapatkan satu bunga Dewa Mabuk, dan ketika dia punya waktu, dia secara pribadi akan menggunakan cairan Dewa Ciptaan untuk meneliti lebih lanjut. Riset. Dia tidak bisa memberikan ini kepada Sume Yao dan Bai Yuyu, dia khawatir dia akan meracuni mereka, dia telah menangkap dua racun super tua yang lebih kuat. Dia merasa bahwa aroma Dewa Mabuk ini tidak sekuat gas kerusakan ajaib, dan gas kerusakan ajaib dapat membunuh orang. Jika bunga Dewa Mabuk bisa dimurnikan menjadi bubuk dan ditaburkan ke tubuh seseorang, penyebarannya akan lebih cepat lagi. Produksi gas beracun ini hanya dengan membakarnya dengan api untuk membuat racun yang kuat, Anda harus menyempurnakan hal terbaik di dalamnya melalui metode alkimia. Bai Yuyu memiliki pemahaman tertentu tentang pembuatan racun, jika berbentuk bubuk, sekali dihirup, tingkat keracunannya akan jauh lebih serius daripada menghirup gas beracun. Itu seharusnya bisa membuat orang yang sangat kuat kehilangan kemampuan mengendalikan ki bawaan dalam sekejap. Kata-kata Bai Yuyu membuat Shen Xiang gelisah. Dia berharap bisa memurnikan tumpukan besar aroma Dewa Mabuk sekarang dan bereksperimen dengan para ahli di sini. Shen Xiang mengamati orang-orang ini dan menyadari bahwa Pangeran Naga Kekaisaran pulih paling cepat. Dia sepertinya memiliki semacam obat ajaib, dan Ji Meixian baik-baik saja. Dia memiliki jubah dewa yang dapat mencegahnya dari keracunan. Pelayan kecil, kamu baik-baik saja. Meski begitu, Shen Xiang tetap bertanya dengan prihatin. Ji Meixian pernah menjadi peri abadi Yuyi di atas alam surga, dan dia juga sangat cantik. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli terkenal. Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Kamu di mana? Ji Meixian menjawab sesuai dengan untaian keinginan spiritual dalam pikirannya. Dia tidak berani melihat sekeliling, karena dia khawatir orang lain akan mencurigainya. Tentu saja aku baik-baik saja. Kamu harus berhati-hati, mungkin ada banyak bahaya di sepanjang jalan. Jika kamu menemui bahaya, cepat lari. Lebih jauh lagi, kamu harus menjauh dari Pangeran Naga Kekaisaran itu. Orang ini selalu menatap Anda, dia mungkin mengetahui bahwa Anda mengenakan jubah dewa yang kuat, kata Shen Xiang. Aku memiliki garis keturunan burung abadi dan Raja Wali bersayap emas di tubuhku.
Klan naga bisa dengan mudah merasakannya, jadi aku akan berhati-hati. Setelah memastikan bahwa semua orang telah pulih, mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka pertama kali tiba, ada hampir 200 orang, tetapi sekarang, jumlahnya kurang dari 100. Sebelumnya, orang-orang yang kalah adalah tetua yang lebih kuat dari kekuatan ini, dan beberapa kekuatan kuno bahkan telah kehilangan beberapa juniornya, menyebabkan suasana hati para petinggi menjadi sangat buruk. Meskipun mereka telah menemui makhluk yang sangat kuat seperti Primal Chaos Barbarians dan Primal Chaos Savage Beasts, semua orang bahkan lebih yakin bahwa harta karun yang tersembunyi di kedalaman tempat ini pastinya sangat kuat. Mereka mencari Chaotic Mountain yang asli, sebuah batu besar yang jatuh dari dunia Primal Chaos saat itu. Dalam perjalanan, Chen Xiang telah mendengar dari pemimpin Sekte Super Yuan bahwa ada banyak batu yang jatuh dari dunia Primal Chaos, dan banyak gunung besar jatuh dari dunia Primal Chaos. Namun, hanya ada satu batu yang sangat istimewa, dan kemudian menjadi gunung. Banyak orang datang untuk menyelidiki, dan menemukan banyak hal misterius darinya, sehingga tempat yang pernah dihancurkan oleh banyak batu dari dunia Primal Chaos ini diberi nama Gunung Chaotic. Saat itu, pengkhianat yang mengkhianati Kaisar Agung selama 10 hari, serta seorang patriark tua klan naga kekaisaran, datang ke tempat ini bersama-sama dan menyembunyikan beberapa benda di Gunung Chaotic yang telah menghilang. Shen Xiang menduga nenek moyang Gunung Super Yuan mungkin juga salah satu pengkhianat. Klan naga kekaisaran juga telah membantu orang-orang ini menjatuhkan Kaisar Agung selama 10 hari. Pemimpin Sekte Super Yuan, apa gunanya token api kekacauan itu? Bagaimana kamu mendapatkannya? Pangeran Naga Kekaisaran sebenarnya tidak tahu tentang token api kekacauan, yang membuat Shen Xiang sangat terkejut. Seseorang harus tahu bahwa agar token api kekacauan mengenalinya sebagai tuannya, dia harus memiliki darah naga. Shen Xiang menduga ini pasti ada hubungannya dengan klan naga. Pemimpin Sekte Super Yuan tidak langsung menjawab. Terlihat bahwa dia tahu sedikit, tetapi dia tidak bisa memberitahu Pangeran Naga Kekaisaran. Apakah ada hubungan antara Chaos Fire Token dan Chaotic Mountain yang hilang? Pangeran Naga Kekaisaran bertanya lagi. Semua orang di sini tahu bahwa Shen Xiang telah memperoleh ketujuh Chaos Fire Token bertahun-tahun yang lalu. Sebelumnya, token api kekacauan ini semuanya tersebar di tangan berbagai pusat kekuatan di Gunung Chaotic. Semua orang sangat prihatin dengan Chaos Fire Token, karena Chaos Fire Token dikumpulkan oleh Shen Xiang dengan sangat cepat, dan Shen Xiang adalah musuh besar mereka. Jika orang seperti Shen Xiang mendapatkan benda sekuat itu akan membuat mereka sangat tidak nyaman. Kita harus tahu bahwa Shen Xiang telah mendapatkan pembuluh darah naga dari Ditian. Dia masih muda, tetapi kekuatannya sangat kuat, dan dia memiliki sikap Kaisar Agung selama 10 hari saat itu. Tidak banyak orang yang mengetahui kegunaan Chaos Fire Token. Karena setiap orang bermusuhan dengan Shen Xiang, maka saya akan memberitahu Anda, tetapi Anda harus ingat, Anda tidak boleh memberitahu Shen Xiang. Jika dia tahu kegunaan mengumpulkan ketujuh Chaos Fire Token, aku khawatir itu akan sangat merepotkan. Pemimpin Sekte Super Yuan memikirkannya berulang kali dan memutuskan untuk memberitahu semua orang. Shen Xiang berpura-pura menjadi Dongfang Lingyun dan menyelinap masuk. Sepanjang jalan, ketika dia sedang mengobrol dengan orang lain, dia juga memarahi Shen Xiang, memberitahu semua orang di sini tentang dendam antara dia dan Shen Xiang. Oleh karena itu, pemimpin Sekte Super Yuan tidak keberatan dia mendengarnya, apalagi setelah menggunakannya, itu akan menjadi kematiannya. Shen Xiang, kecil itu, ketika aku pergi ke Ditian, aku pasti akan menghancurkan sarangnya. Kata Raja Naga bertanduk tiga dengan marah. Dia awalnya tidur di dalam mutiara naga-naga racun, dan jika dia menyerap kekuatan seluruh mutiara naga, dia akan menjadi lebih kuat. Namun, semua ini dihancurkan oleh Shen Xiang. Jika kita kembali dengan lancar, gerbang penakluk naganya akan berakhir. Mata Pangeran Naga Kekaisaran berbinar. Tiga kata, gerbang penakluk naga, membuatnya sangat tidak senang. Jelas sekali bahwa dia akan melawan klan naga kekaisarannya. Dibenci begitu dalam oleh begitu banyak ahli berstatus, Chen Xiang sedikit bangga di hatinya. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Pemimpin Sekte Super Yuan berkata, token api kekacauan itu sendiri terbuat dari besi ilahi, dan berasal dari dunia Primal Chaos yang misterius itu. Totalnya ada 7 keping, dan saat itu, ia disertai dengan 7 batu pelangi raksasa yang turun. Token api kekacauan ada di dalam batu pelangi itu, dan pada saat itu,
para ahli dari klan Primal Chaos menghabiskan ratusan tahun untuk mengeluarkan token api kekacauan dari batu-batu ini. Setelah banyak perang, token api kekacauan ini telah berganti pemilik berkali-kali. Token api kekacauan dipandang sebagai benda suci dari ras Primal Chaos kami. Meskipun kita tidak bisa menyatu dengan token api kekacauan ini, mereka bisa berfungsi sebagai simbol identitas. Pemimpin Sekte Super Yuan menghentikan langkahnya, menghela napas panjang, menatap Pangeran Naga Kekaisaran dan berkata, sejujurnya, ketujuh token api kekacauan ini seharusnya diberikan kepada Kaisar Naga klan Naga Kekaisaranmu, karena hanya mereka yang memiliki darah naga bisa menyatu dengan mereka. Saya tidak pernah mengerti mengapa Shen Xiang bisa menyatu dengan Chaos Fire Token. Dia pernah pergi ke hutan iblis keracunan abadi, dan Raja Naga Racun meninggal di sana saat itu. Dia mungkin pernah berendam dalam darah Raja Naga Racun sebelumnya, itulah sebabnya ada bekas darah naga yang tersisa di tubuhnya. Raja Naga bertanduk tiga mengerutkan kening, agar bocah ini begitu santai di hutan iblis keracunan abadi, dia pasti ada darah Raja Naga Racun di tubuhnya. Wajah Pangeran Naga Kekaisaran menjadi semakin muram, karena dia merasa ini aslinya miliknya. Pemimpin Sekte Super Yuan, lalu apa gunanya mengumpulkan 7 token api kekacauan? Salah satu dari mereka bertanya. No, legenda mengatakan bahwa mengumpulkan 7 Chaos Fire Token memiliki 2 kegunaan. Yang pertama adalah membuka jalan ke dunia Primal Chaos, tetapi itu membutuhkan banyak kekuatan, setidaknya kekuatan 10 hari di tingkat Kaisar atau Kaisar Naga. Kedua, Anda dapat memadatkan benih api kekacauan di tubuh Anda dan mengolah api kekacauan. Namun, tubuhmu harus sangat kuat, jika tidak, kamu tidak akan mampu menahan Chaos Fire Seed. Pemimpin Sekte Super Yuan menepuk bahu Pangeran Naga Kekaisaran dan menghiburnya, ini awalnya milikmu, akan ada kesempatan untuk mengambilnya kembali. Semua orang memahami perasaan Pangeran Naga Kekaisaran saat ini. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Chaos Fire Token dibuat khusus untuk naga suci ini. Untuk itu diperlukan darah naga dan tubuh yang kuat, serta kekuatan Kaisar Naga. Long Sui mencemooh, omong kosong, ini seharusnya milik Kaisar Naga, tapi aku bermurah hati dan memberikannya kepada bajingan kecil ini. Pemimpin Sekte Super Yuan melihat ke langit yang jauh, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ekspresi serius, tentu saja, Shen Xiang mungkin tidak akan pernah bisa membuka jalan menuju dunia Primal Chaos, dia juga tidak akan bisa mendapatkannya. Benih api, yang aku khawatirkan adalah dia akan menggunakan 7 token api kekacauan ini untuk memanggil Istana Iblis 9 Surga. Istana Iblis itu sangat menakutkan, jantung Shen Xiang berdetak kencang. Dua penggunaan pertama dari Chaos Fire Token bisa dikatakan sesuai dengan ekspektasinya, namun Istana Iblis 9 Surga adalah sesuatu yang tidak dia duga. Ketika Istana Iblis 9 Surga disebutkan, ekspresi banyak orang tua tiba-tiba berubah, bahkan Ji Meixian pun sama. Bagaimana mungkin Istana Iblis 9 Surga? Token api kekacauan sebenarnya ada hubungannya dengan Istana Iblis 9 Surga ini. Kejutan di hati Bai Yuyu sama dengan yang lain. Istana Iblis 9 Surga, Istana Iblis Ilusi yang mengubur makhluk abadi dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, mendapatkan namanya karena pernah memusnahkan semua ahli dari surga ke-9. Nada suara Sume Yao membawa sedikit rasa takut, saat itu ketika Istana Iblis 9 Surga muncul, aku dan kakak senior melihat dari jauh dan hampir tertarik oleh kekuatan misterius. Dikatakan bahwa setiap orang yang masuk pada waktu itu mati. Bai Yuyu berkata, ini semua berkat Ji Meixian, pada saat itu dia mengejar kita, jika bukan karena kemunculannya yang tiba-tiba, kita pasti sudah memasuki Istana Iblis 9 Surga, sekarang aku memikirkannya, dia benar-benar melindungi kita. Seorang ahli dari alam surga berkata, dikatakan bahwa saat itu, peri abadi Yu Yi dan iblis tua Wu Qing sama-sama pergi ke Istana Iblis 9 Surga. Mereka pernah menjadi ahli manusia yang terkenal, dan tidak satu pun dari mereka yang dapat melarikan diri. Mereka juga tidak mampu menahan godaan dari Istana Iblis 9 Surga. Pangeran Naga Kekaisaran menganggukkan kepalanya, itu benar, belum lagi para ahli manusia, banyak naga kuat di klan Naga Kekaisaran tidak kembali karena mereka pergi ke Istana Iblis 9 Surga. Ayahku pernah berkata bahwa Istana Iblis ini dapat menyihir pikiran seseorang. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Anda, selama Anda melihatnya dari jauh, Anda tanpa sadar akan berjalan menuju Istana Iblis dan memasukinya. Ini adalah kuburan seorang ahli, setiap kali Istana Iblis 9 Surga muncul, saat itulah banyak ahli terkenal yang tumbang. Namun,
Kudengar meskipun istana iblis 9 surga ini jahat, masih ada kemungkinan untuk menemukan jalan menuju Tuhan di dalam. Pemimpin Sekte Super Yuan berkata, itulah mengapa kita harus membunuh Shen Xiang. Jika dia bisa memanggil istana iblis 9 surga ini, kita akan berada dalam bahaya. Semuanya, tolong jangan bocorkan ini. Ji Meixian sangat jelas tentang betapa kuatnya istana iblis 9 surga, jadi dia tidak berencana memberi tahu Shen Xiang. Namun, dia tahu bahwa Shen Xiang bersembunyi di dekatnya dan pasti akan mendengarnya. Semua orang melanjutkan perjalanannya lagi. Pada saat ini, mereka semakin ingin membunuh Chen Xiang. Mereka sangat khawatir Chen Xiang akan menghancurkan istana iblis 9 surga. Pada saat itu, jika mereka secara tidak sengaja melihat istana iblis ini, itu sama dengan tanggal kematian mereka. Pelayan kecil, pernahkah kamu berbicara tentang istana iblis 9 surga? Mengapa legenda mengatakan bahwa kamu mati di dalam? Tanya Shen Xiang. Sebaiknya kamu tidak mengeluarkan istana iblis itu. Saat itu, kedua gadis kecil itu hampir tersihir, akulah yang membangunkan mereka. Setelah aku mengusir mereka, aku sendiri yang pergi ke istana iblis 9 surga. Ji Meixian memperingatkan Shen Xiang dengan sangat serius. Oh, kamu terpikat, tanya Shen Xiang. Awalnya, aku bisa menahan godaan, tapi kemudian sebuah suara datang dari istana iblis dan memberitahuku bahwa pamanku ada di dalam. Dia adalah yang mulia iblis yang kejam, tuan dari kedua gadis kecil itu. Saat itu, saya sedang mencarinya, jadi saya pergi. Terlebih lagi, semakin dekat saya, semakin saya merasa bahwa paman saya ada di dalam. Setelah saya memasuki istana iblis, saya benar-benar melihat sosoknya. Saat Ji Meixian berbicara sampai di sini, suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Itu pasti ilusi. Istana iblis itu pasti membingungkan pikiranmu, kata Shen Xiang. Memang, istana iblis ini secara khusus mencari kelemahan di hatimu, dan pada saat yang sama, merangsang keinginanmu secara maksimal, menyebabkan kamu kehilangan rasionalitas dan tidak dapat melepaskan diri. Jika aku tidak memiliki keilahian itu jubahku, aku pasti sudah mati di dalam. Pada saat itu, jubah ilahi sayalah yang melepaskan kekuatan untuk membantu saya melarikan diri dari istana iblis itu. Ji Meixian berkata, ini adalah jimat penyelamat jiwa yang ditinggalkan ibuku untukku. Dia telah menyelamatkan saya berkali-kali selama bertahun-tahun. Tentu saja, istana iblis ini sangat menakutkan bagi para ahli alam surga. Tidak hanya kuat, beberapa temanku tidak pernah muncul sejak mereka masuk. Ini adalah tempat di mana para ahli dimakamkan. Jika Ji Meixian bukan budak wanita Shen Xiang, dia pasti akan memperingatkan Shen Xiang dengan nada yang lebih tua, karena dia tahu bahwa Shen Xiang adalah pria yang suka main-main. Ji Meixian diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa begitu Shen Xiang mengetahui tentang penggunaan Chaos Fire Token, Shen Xiang pasti akan mengeluarkan istana iblis di masa depan. Setelah 10 hari melintasi pegunungan dan punggung bukit, semua orang akhirnya sampai di tempat yang ditunjukkan di peta. Namun, tempat ini memang sebuah danau yang sangat besar, dan terlihat seperti lautan di daratan. Kemungkinan besar Chaotic Mountain tersembunyi di sini. Jika bukan karena peta ini, saya khawatir kita tidak akan bisa sampai di sini. Paruh kedua rute yang kami ambil sangat aman, jika tidak maka tidak akan semudah itu. Ini adalah tempat yang bahkan aku tidak berani masuki di masa lalu. Saya tidak menyangka danau seperti itu disembunyikan di sini. Pemimpin Sekte Super Yuan menggunakan kedua tangannya untuk meminum air danau, dan kemudian dengan cemas berteriak, air danau itu beracun. Jangan menyentuhnya, tapi sudah terlambat. Tidak hanya beberapa lelaki tua yang menyentuhnya, mereka bahkan menjilatnya dengan lidah mereka. Telapak tangan pemimpin Sekte Super Yuan telah berubah menjadi ungu, dia dengan cemas menyalurkan energinya untuk memaksa racun keluar, hanya untuk melihat Ki ungu memancar keluar, sementara beberapa lelaki tua berguling-guling di tanah, mulut mereka bengkak hingga tingkat yang mengerikan, ungu dan hitam. Racunnya menyebar dengan sangat cepat, lebih dari 10 ahli buru-buru menyalurkan energi ke tubuh lelaki tua itu, memaksa racunnya keluar. Ketika anak-anak muda melihat ini, mereka buru-buru menjauhkan diri dari danau besar itu. Air di danau sebesar itu sebenarnya mengandung racun, namun racunnya tidak terlalu kuat. Beberapa lelaki tua telah berhasil mempertahankan hidup mereka. Gunung Chaotic itu tersembunyi di bawah danau. Salah satu dari mereka bertanya. Harus. Pemimpin Sekte Super Yuan menganggukkan kepalanya, racun di danau ini seharusnya sengaja ditempatkan di sana oleh seseorang. Semuanya, keluarkan potongan batunya.
Jagoan besar dari berbagai kekuatan, Shen Xiang dan Pangeran Naga Kekaisaran semuanya meletakkan potongan batu mereka di tanah dan kemudian menggabungkannya. Namun, kombinasi kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, mereka menggunakan pola di bagian belakang, dan setelah menggabungkannya, mereka membentuk susunan segi 8. Suntikan kekuatanmu ke dalam potongan batu dan aktifkan, kata pemimpin Sekte Super Yuan. Shen Xiang diam-diam menyalurkan kekuatan di dalam Celestial Elixir, membiarkannya mengalir ke tubuhnya. Kemudian, dia melepaskannya dari jarinya dan menuangkannya ke dalam potongan batu tersebut, menyebabkan potongan batu tersebut memancarkan cahaya ungu. 30 potongan batu diletakkan di tanah dan terlihat sangat tidak beraturan. Namun, setelah semua orang menuangkan energinya ke dalamnya, awalnya mereka menghasilkan berbagai warna cahaya, tetapi sekarang berubah menjadi emas. Tanah mulai bergetar sedikit, dan semua orang segera melihat ke arah danau besar, hanya untuk melihat gunung hitam pekat perlahan melayang dari danau. Gunung ini sangat besar, menempati seluruh danau. Saat mengapung, tidak ada yang tahu kemana perginya air danau. Pada saat ini, semua orang sedang berdiri di kaki gunung ini, membuat mereka merasa seolah gunung ini adalah penghalang yang mengisolasi dunia. Itu sangat tinggi sehingga mereka tidak dapat melihat puncaknya, dan mereka tidak dapat melihat ujung gunung di kedua sisinya. Shen Xiang menebak bahwa gunung Chaotic ini seharusnya sebesar setengah dari benua bela diri Chen. Setelah Chaotic Mountain benar-benar muncul, benda hitam yang menutupi permukaannya tiba-tiba meleleh, dan kemudian cahaya putih keperakan yang menyilaukan muncul. Gelombang demi gelombang aura kuno bocor, membuat orang merasa seolah-olah mereka telah kembali ke masa ketika kekacauan pertama kali terjadi. Melihat gunung Chaotic yang sangat suci muncul, semua orang sangat bersemangat. Memikirkan tentang para senior yang menyembunyikan gunung ini saat itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Ini pasti proyek besar, dan Shen Xiang sudah mulai waspada terhadap orang-orang ini. Hal terakhir yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuka pintu ke dalam. Pemimpin Sekte Super Yuan menyelidiki sebentar, dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia memimpin semua orang menuju pintu. Di tembok gunung, ada tempat yang sangat datar. Ada 30 alur di sana, dan digunakan untuk meletakkan potongan batu. Oleh karena itu, semua orang yakin bahwa tempat itu adalah pintu masuknya. Apakah orang-orang ini benar-benar menyembunyikan barang-barang yang mereka rampas di sini bertahun-tahun yang lalu? Shen Xiang tidak bisa tidak curiga, saya kira tidak, barang-barang yang mereka rampas harus digunakan untuk mempertahankan warisan. Kita akan mengetahuinya begitu kita masuk. Mungkin orang-orang itu menemukan sesuatu di dalam, dan pada saat itu, mereka tidak dapat mengambilnya, jadi mereka menyegelnya untuk sementara di sini. Kata Su Meiyao, itu mungkin saja, karena disintegrasi di Tian didorong oleh kekuatan misterius yang sangat kuat. Jika mereka memiliki barang bagus, barang itu pasti akan diambil oleh kekuatan itu. Itu sebabnya mereka menyembunyikannya, kata Bai Yuyu. Shen Xiang menggunakan metode tur surga dan mengamati ekspresi semua orang. Dia melihat beberapa anak muda sedang bertukar pandang dengan orang-orang dari kekuatan lain, jelas bersiap untuk mengambil tindakan. Apakah orang-orang ini tidak takut disalahkan oleh Suaka Bulan Ungu? Meskipun Suaka Bulan Ungu sangat lemah saat ini, Suaka Bulan Ungu di atas alam surga jelas tidak lemah. Tapi tidak aneh, nenek moyang dan nenek moyang orang-orang ini bahkan mengkhianati Kaisar Agung selama 10 hari, jadi wajar jika mereka menjual sekutunya sekarang. Chen Xiang juga bersiap untuk membuat orang-orang ini lengah. Dia tidak bisa membunuh orang-orang tua itu, tapi membunuh beberapa orang kecil bukanlah masalah. Siapa yang menyuruh sekelompok orang ini datang ke sini, dan tetap bersikap tidak jujur? Semua orang berdiri di depan pintu, mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa Shen Xiang tidak memperhatikan, mereka bertukar pandang, lalu mengeluarkan potongan batu dan melemparkannya ke alur di pintu. Pada saat yang sama, mereka menyalurkan energinya ke dalam potongan-potongan batu, menyebabkannya memancarkan cahaya warna-warni dan secara otomatis menempel pada alur. Shen Xiang berpura-pura bekerja sangat keras, jadi setelah semua orang selesai, dia mulai membuang potongan batu itu. Apalagi dia berkeringat deras, terlihat sangat lelah, yang membuat para anak muda mencibir dalam hati, karena lebih mudah untuk sukses dengan cara ini. Begitu pintu terbuka, anak-anak muda yang mengikuti mereka akan segera bergerak. Ini juga sesuatu yang diam-diam didiskusikan oleh para petinggi, untuk melihat generasi muda kekuatan mana yang paling kuat. Setelah bongkahan batu ungu di tangan Shen Xiang terbang, ia menempel di pintu,
dan pintu di dinding gunung mengeluarkan suara, kaca-kaca, dan dengan sedikit gemetar, retakan muncul di tengah dinding gunung, dan semburan cahaya putih keluar dari dalam, membutakan mata semua orang. Tepat pada saat ini, anak-anak muda itu tiba-tiba mulai bergerak. Keluarga aristokrat Tong Tian dan Putri Surgawi Domain Seng, cucu pemimpin Sekte Super Yuan, serta Pangeran Naga Kekaisaran, semuanya memegang berbagai senjata berwarna di tangan mereka dan melepaskan serangan terkuat mereka, yang semuanya ditujukan ke Shen Xiang. Pelayan kecil, mundur. Pada saat itu, Shen Xiang mengirimkan transmisi suara ke Ji Meixian, dan kemudian menggunakan Form Displacement Transposition untuk mengubah posisi dengan cucu pemimpin Sekte Super Yuan. Tak seorang pun menyangka bahwa saat semua orang bereaksi, lebih dari 10 pedang telah menembus tubuh cucu berharga pemimpin Sekte Super Yuan, dan cakar naga Pangeran Naga Kekaisaran bahkan telah menggali jantung cucunya. Setelah cahaya warna-warni yang dipancarkan pintu menghilang, pemimpin Sekte Super Yuan meraung dan menyerang sekelompok pemuda dengan telapak tangannya. Semua senjata hancur, dan semua orang yang menyerang terluka parah. Hanya Pangeran Naga Kekaisaran yang kondisinya lebih baik. Ini, di antara anak-anak muda ini, hanya Ji Meixian, yang sedikit lebih lambat, yang berhasil lolos dari musibah ini. Ini karena ketika Shen Xiang mengirimkan transmisi suara kepadanya, dia terpengaruh dan jauh lebih lambat daripada yang lain. Shen Xiang berpura-pura menjadi Dongfang Lingyun dan menyelinap masuk, ini benar-benar di luar dugaannya. Dia awalnya mengira Shen Xiang telah mengikuti mereka ke sini. Mata pemimpin Sekte Super Yuan memerah, dia benar-benar ingin membunuh Shen Xiang dengan satu telapak tangan, tetapi dia harus menyelamatkan cucunya. Di mana dia? Salah satu orang besar berteriak, mereka tidak menyangka Dongfang Lingyun begitu jahat, mengetahui tindakan seperti itu. Semuanya hati-hati, ini transposisi perpindahan bentuk klan naga kekaisaran saya, orang ini pasti Shen Xiang. Pangeran-pangeran kekaisaran terluka oleh Sekte Super Yuan yang marah, dan ada noda darah di sudut mulutnya. Lampu hijau tiba-tiba menyala, dan Shen Xiang yang bersembunyi di luar angkasa tiba-tiba muncul, memegang pembunuh iblis naga hijau yang sangat mendominasi. Dia menggunakan tebasan canglang dari tebasan 7 pembunuhan naga, kekuatan naga seperti gelombang besar, memotong ke arah Pangeran Naga Kekaisaran. Pangeran Naga Kekaisaran memang layak menjadi putra Kaisar Naga. Meski terluka, reaksinya sangat cepat, merasakan bahaya yang datang, dia tiba-tiba menghindar, tetapi pedang Shen Xiang sangat cepat, meskipun Pangeran Naga Kekaisaran mengelak, salah satu lengannya masih terpotong. Bajingan kecil. Ketika Raja Naga bertanduk 3 melihat Shen Xiang muncul, salah satu lengannya berubah menjadi cakar naga hitam keunguan raksasa yang sebesar gunung, dan menamparkan ke arah Shen Xiang. Shen Xiang menginjak langkah menyusut dan menghindar seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah memasuki pintu. Pangeran Naga Kekaisaran memandangi cakar naga di tanah yang telah dihancurkan oleh Raja Naga bertanduk 3. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan darah naga mengalir tanpa henti dari lengannya yang terputus. Shen Xiang, cepatlah. Pangeran Naga Kekaisaran memelototi pintu tempat Shen Xiang menghilang. Jaga dia baik-baik. Aku akan pergi dan mengambil kepala Shen Xiang. Suara pemimpin Sekte Super Yuan sangat dingin, lalu dia berlari menuju pintu. Semua orang besar meninggalkan orang yang lebih tua, dan kekuatan tanpa orang tua dipercayakan kepada orang tua dari kekuatan lain, karena mereka semua mengejar Shen Xiang. Ji Meixian tidak masuk, dia sangat memuji tangan Chen Xiang. Awalnya, kekuatan ini ingin membiarkan junior mereka pamer, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, mereka akan menyebabkan cucu pemimpin Sekte Super Yuan hampir mati karena luka serius, dan Pangeran Naga Kekaisaran juga kehilangan lengannya. Junior dari kekuatan lain semuanya terluka parah, dan hubungan antara kekuatan kuno dan Gunung Super Yuan juga memburuk karena ini. Setelah Pangeran Naga Kekaisaran memakan pelet abadi, dia pulih sedikit, dan lengannya yang terputus juga dengan cepat tumbuh kembali. Dia adalah putra Kaisar Naga, jadi dia tidak menerima pelet abadi apapun. Setelah dia kurang lebih pulih, dia juga berlari melewati pintu. Setelah Shen Xiang memasuki pintu, dia tiba di sebuah lorong putih dan besar. Di dinding batu di kedua sisi lorong, ada banyak pintu, dan setiap pintu berjarak 10 meter. Dia segera sampai di ujung lorong dan menemukan bahwa ada juga pintu dengan ukuran yang sama. Saat ini, sudah ada orang yang mengejarnya, jadi dia secara acak memilih satu dan berlari secepat yang dia bisa. Ketika yang lain masuk, mereka menemukan ada begitu banyak pintu di dalamnya. Mereka tidak bisa menahan sakit kepala,
Karena mereka tidak tahu pintu mana yang dilewati Shen Xiang, dan mereka tidak tahu pintu mana yang benar. Pemimpin Sekte Super Yuan, apa yang baru saja terjadi, tidak perlu disebutkan lagi. Itu semua sudah berlalu. Sekarang, kita harus menghentikan Shen Xiang. Pemimpin Sekte Super Yuan mengepalkan tangannya. Selama semua orang memikirkan tentang bagaimana Shen Xiang menjadi Dongfang Lingyun dan menyelinap ke tengah-tengah mereka, mereka tidak bisa menahan perasaan marah. Lebih jauh lagi, dalam perjalanannya, mereka telah melindungi Shen Xiang, tetapi siapa sangka bahwa di saat-saat terakhir, mereka sebenarnya akan dilawan dengan kejam oleh Shen Xiang. Mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka sangat bodoh. Terutama rahasia Chaos Fire Token, sebenarnya semuanya diketahui oleh Shen Xiang, dan bahkan secara pribadi diberitahukan kepada Shen Xiang oleh pemimpin Sekte Super Yuan. Shen Xiang sudah mengetahui rahasia Chaos Fire Token. Pemimpin Matahari Emas menghela nafas. Kita hanya perlu membunuhnya. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia meninggalkan Gunung Chaotic ini. Kata pemimpin Sekte Super Yuan, semua orang sudah mengerti bahwa Shen Xiang telah membunuh orang-orang dari Suaka Bulan Ungu, mendapatkan potongan batu, dan kemudian berpura-pura menjadi orang-orang dari Suaka Bulan Ungu untuk menyelinap ke tempat mereka, dan datang ke Gunung Chaotic bersama mereka. Langkah ini memang sangat kejam. Jika mereka tidak ingin membunuh Shen Xiang ketika pintu dibuka, mungkin Shen Xiang pada akhirnya bisa pergi dengan mudah. Bagaimana kita pergi sekarang? Shen Xiang adalah bocah yang sangat jahat, lebih baik kita tidak berpisah. Itu benar. Jika dia berpura-pura menjadi salah satu dari kita lagi, itu akan merepotkan. Kami akan menggunakan kesadaran kami untuk mengirimkan suara kami dan mengkonfirmasi sinyal rahasia. Jika kami berjalan melalui pintu ini dan secara tidak sengaja bertemu, kami akan menggunakan sinyal rahasia untuk mengkonfirmasi identitas kami. Jika kami tidak dapat menandingi sinyal rahasianya, kami akan segera menyerang. Setelah pemimpin Sekte Super Yuan selesai berbicara, dia mengirimkan transmisi suara ke semua orang dan memberi mereka sinyal rahasia terpadu. Kemudian, dia berjalan melewati pintu.